Kalau sejarahnya Robi'ah ini anak keempat, ya, namanya aja Robi'ah. Nanti kalau Robi'ah atau anak kelima berarti bahasa Arabnya nggak lulus. Ya. Beliau kan orang Basra, mesti ngerti. Anak keempat, kakak-kakaknya juga semua perempuan. Sebenarnya ayahnya ini namanya Ismail, pinginnya Robi'ah ini laki-laki, tapi kok ya lahirnya perempuan lagi, ya tidak apa-apa sudah. Ayahnya orang biasa-biasa, tidak termasuk dari kalangan ulama besar atau punya darah biru bangsawan, tidak. Orang biasa-biasa aja di Basra, cenderung golongan miskin, golongan du'afa. Jadi tidak usah minder kalian yang merasa orang biasa-biasa, bapaknya juga biasa-biasa, orang kampung, ada kesempatan jadi wali. Itu buktinya Robi'ah juga bisa. Jadi tidak harus nunggu punya darah biru atau keturunan ulama besar. Kalau dirunut-runut tidak harus kamu habib, tidak harus kamu kiai, atau tidak harus ayahmu ulama besar, bisa. Contohnya Robi'ah ini. Cuma memang ayahnya Robi'ah ini dan juga ibunya meskipun orang biasa-biasa, kalau bahasa agamanya termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang peduli sama agamanya. Dan gaya ini nanti diwarisi anaknya. Ya nggak mungkin lah kalau orang tuanya cuek sama agama, nggak mungkin bisa melahirkan anak yang peduli sama agama. Karena pendidikan awal yang menentukan dalam keluarga. Pak Ismail ini miskin. Bahkan waktu Robi'ah menjelang lahir itu dia tidak punya apa-apa, minyak aja tidak punya, sehingga rumahnya gelap gulita. Sampai istrinya, Pak, mbok pinjem-pinjem ke tetangga, itu loh tetangga sebelah kaya raya, itu loh rumahnya terang benderang, mbok sampean pinjem minyak dikit aja rumahnya biar terang, nanti aku kalau melahirkan Robi'ah ini gimana, gelap. Karena disuruh oleh istrinya, khawatir istrinya kecewa, ya didatangi rumahnya tetangganya yang kaya itu. Cuma dia berdiri aja di depan rumahnya, nggak mengetuk pintu, ya nggak teriak-teriak, terus pulang lagi 2-3 kali begitu. Karena dia ketika ditanya kok nggak diketuk pintunya, kok nggak bilang minta tolong ke tetangga, karena ternyata beliau punya prinsip nggak mau minta-minta selain pada Allah. Jadi prinsipnya begitu. Terus, nah waktu sedang galau-galaunya malamnya Pak Ismail ini mimpi ditemui oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bilang, tenang aja Pak. Ya ini bahasa Arab nih. Artinya begitu, tenang aja, putri sampeyan ini akan jadi pionir di zamannya. Dia akan, kalau di teksnya itu, dia akan diikuti oleh 7.000 ulama besar. Di teksnya begitu. Kalau Robi'ah Adawiyah itu kan teks yang paling terkenal kan dari Syekh Muhammad Atiyah Homis sama Syekh Abdul Mun'im Kondil. Dua-duanya naskah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Jadi Nabi bilang, tenang aja, anakmu akan jadi orang besar. Nah, untuk mengatasi kesulitanmu hari ini, nulislah surat, kirimlah ke Amir Basro saat itu. Amir Basro saat itu, katanya Nabi, Amir Basro ini setiap hari membaca sholawat 100 kali. Khusus malam Jumat baca 400 kali. Cuma malam Jumat kemarin dia lupa tidak baca yang 400 itu. Kirimlah surat, bilanglah ada salam dari Kanjeng Nabi. Kelupaanmu 400 sholawat itu gantilah dengan 400 jinak. Kasih ke yang nulis surat ini. Begitu suratnya ditulis, dikirim ke Amir Basroh, ya Amir Basrohnya kaget kok ada orang
biasa-biasa di kampung ditemui Kanjeng Nabi mengingatkan kelupaannya dia baca sholawat. Akhirnya rencananya Syekh Ismail ini mau dipanggil ke istana, tapi Amir Basrah ini merasa tidak pantas kalau dia tak panggil ke istana, aku yang harus datang ke sana. Dan meskipun di suratnya perintahnya Nabi nyuruh ngasih 400 dinar, ya, dikasih 2000 dinar. Ya, dinar itu berarti uang emas. Kalau dirham dan perak, ya saya tidak tahu kursnya berapa zaman itu. Kalau dikurskan sama dolar mungkin ya sudah banyak. Itu sebelum menjelang kelahiran Robi'ah.